Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Divi Dahliana SEI MEI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Produk Perbankan Syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nazma Vivian Nurrahmi sebagai pemateri pertama, Yuna Mulyani sebagai pemateri kedua, Muhammad Rizky Saputra sebagai pemateri ketiga, Salsa Maharani Effendi sebagai pemateri keempat, Muhammad Syarif sebagai pemateri kelima, Puput Novia Rahmawati sebagai pemateri keenam, dan Syahruna Fadila Maulana sebagai pemateri ketujuh. Langsung saja kami memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi Marketing Mix Saluran Distribusi dalam Perbankan Syariah, Bauran Marketing atau Marketing Mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, memperkenalkan suatu produk, barang, dan jasa, merangsang konsumen untuk memberi bahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap image suatu produk. Oleh karena itu, bauran pemasaran dianggap sebagai salah satu unsur strategi yang paling potensial di dalam memasarkan produk. Strategi bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan tempat sangat berperan terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan akan permintaan barang-barang. Bauran pemasaran syariah. Bauran pemasaran syariah sebenarnya sama saja dengan bauran pemasaran konvensional. Perbedaannya terletak pada implementasinya, karena pada setiap unsur variabel dalam bauran pemasaran syariah didasarkan pada perspektif Islam. Pemasaran syariah adalah pemasaran yang mengedepankan nilai keadilan dan kejujuran, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sahih, sehingga proses transaksinya terpelihara dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga berorientasi pada tujuan keberkahan. Produk yang diciptakan haruslah unggul dan berkualitas, karena dalam berbisnis persaingan itu selalu ada. Jika produk tidak memiliki keunggulan, maka produk yang mengalami penurunan penjualan. Jika hal itu terjadi, maka bisnis tersebut harus berusaha untuk melakukan perbaikan guna menyelamatkan bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya, karakteristik syariah marketing. Yang pertama, teistis atau rabbaniyah, yakni salah satu ciri khas syariah marketing yaitu sifat yang religius. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Keistimewaan syariah marketing yaitu sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis atau al-waqi'iyah adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasaan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Dan yang terakhir, humanistis atau al-insaniyah, yaitu syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara sesuai dengan syariat Islam. Mengenai konsep pemasaran menurut Kotler. Kotler menyebutkan konsep pemasaran marketing mix terdiri dari 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promosi. Beberapa macam saluran distribusi. Terdapat beberapa saluran distribusi yaitu antara lain: yang pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi; yang kedua, saluran distribusi untuk barang produksi; yang ketiga, manajemen saluran produksi; dan yang terakhir yaitu lokasi yang strategis. Poin pertama ada pertimbangan penentuan lokasi. Menurut Kotler, lokasi atau tempat ialah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Sedangkan menurut Kashmir, lokasi bank adalah tempat di mana diperjualbelikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. Beberapa macam lokasi kantor bank yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan lokasi suatu bank sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik.
2 dekat dengan lokasi perkantoran, 3 dekat dengan lokasi pasar, 4 dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, 5 mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di sekitar lokasi. Poin kedua yaitu pertimbangan penentuan layout. Setelah penentuan lokasi, langkah selanjutnya adalah menentukan layout gedung dan ruang kantor. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan layout adalah: pertama, bentuk gedung yang memberikan kesan bonafit atau modern, atau mungkin tradisional tergantung di wilayah mana yang akan dibuka. Yang kedua, lokasi parkir luas dan aman. Ketiga, keamanan di sekitar gedung. Keempat, tersedia tempat ibadah. Yang kelima, tersedia telepon umum atau fasilitas lainnya khusus untuk nasabah. 2. Pertimbangan penentuan layout. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan layout gedung dan ruangan sebagai berikut. 1. Bentuk gedung. 2. Suasana ruangan terkesan luas dan lega. 3. Ruangan yang sejuk dan nyaman. 4. Tata letak meja dan kursi yang apik dan rapi. 5. Hiasan dalam ruangan yang membuat ruangan menjadi hidup. Dan yang keenam, sarana hidup sebagai alat untuk mengusir kebosanan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan peralatan ruangan suatu lembaga keuangan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Yang kedua, banyaknya ruangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, urutan operasi dari customer service, administrasi, dan seterusnya. Dan yang keempat, aliran orang dan dokumen. Yang kelima, pendingin ruangan dan sirkulasi udara. Dan yang keenam, dekorasi ruangan. Dan yang terakhir, fleksibilitas atau kemudahan berpindah-pindah. Selanjutnya, yang ketiga ada bauran distribusi perspektif Islam. Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur produksi, dan sumber kekayaan. Tujuan distribusi ada dua. Yang pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Yang kedua, faktor produksi harus mempunyai pembagian yang adil demi kemakmuran negara. Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat. Dalam menentukan place atau saluran distribusi, perusahaan Islami harus mengutamakan tempat yang sesuai dengan target market, harus didasari pada prinsip keadilan dan kejujuran, serta harus berhati-hati dalam menjalankan strategi. Selanjutnya, dalam Islam, bauran tempat atau saluran distribusi harus mentaati dan sesuai dengan syarat Islam. Di antaranya, yang pertama ada distribusi saluran tidak seharusnya membuat beban hingga ke pelanggan akhir dari segi lebih tinggi harga dan penundaan. Yang kedua, tidak diperbolehkan menimbulkan penundaan sehingga pelanggan kembali ke toko berulang kali, dengan demikian menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Yang ketiga, praktik yang tidak etis dalam distribusi tanpa keamanan dan perlindungan kemasan dapat menimbulkan kemasan yang lemah pada produk. Dan yang terakhir atau yang keempat, tujuan utama dari saluran distribusi harus menciptakan nilai dan meningkatkan standar hidup yang dengan menyediakan etis produk dan layanan yang memuaskan. Kesimpulan, penerapan bauran pemasaran dalam perbankan syariah sangat penting keberadaannya. Dengan adanya bauran pemasaran ini bagi nasabah, dapat dijadikan diantaranya adalah pedoman dalam memilih bank mana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan bagi bank sendiri dapat dijadikan acuan dalam menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan Islam, Islam memiliki distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika komprehensif Islam. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. Islam tidak menganjurkan praktik, misalnya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, menjual barang yang kadaluarsa dan tidak sesuai lagi dengan zamannya atau out of date. Dalam implementasinya pada perbankan syariah, aspek lokasi atau place yang tidak strategis akan mengurangi minat nasabah untuk berhubungan dengan bank.
Demikianlah pemaparan materi tentang implementasi marketing mix saluran distribusi dalam perbankan syariah yang dapat kami sampaikan. Harapan kami semoga materi yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya dan menyimaknya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.